Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Didi Cahyono, salah satu peserta Diklat Latsar angkatan 16 tahun 2020. Dalam video kali ini saya akan sedikit meresum terkait dengan materi Diklat pada hari ini yang telah diajarkan oleh Ibu Hana. Materi yang sangat menarik sekali dan tentu ini menjadi satu pengetahuan yang baru bagi kami. Berbicara tentang komitmen mutu tentu tidak lepas dari standar pelayanan yang kita lakukan. Mutu sendiri adalah salah satu standar yang digunakan untuk mencapai satu hasil kerja sebagai capaian. Nah, sehingga komitmen mutu sendiri dibuat ya, tentu agar aparatur sipil negara mampu untuk berpikir kritis. Mampu berpikir kritis dalam artian harus membedakan harus tahu beberapa konsep yang berkaitan dengan mutu. Nah, komitmen mutu sendiri dibagi menjadi 4 konsep. Yang pertama adalah ada konsep efektivitas, kemudian yang kedua ada konsep efisiensi, kemudian yang ketiga ada konsep inovatif, ya, inovasi, kemudian yang keempat ada mutu itu sendiri. Ya. Kenapa efektivitas dan efisien menjadi satu sangat penting ya, sebagai komitmen mutu kita? Karena dua hal inilah yang menjadi sorotan publik terkait dengan standar pelayanan yang kita lakukan, tentu sebagai aparatur sipil negara yang mempunyai fungsi dan peran. Yang pertama menjadi pelayan publik, yang kedua sebagai pelaksana kebijakan, kemudian yang ketiga sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, analisis fenomena faktual yang ada di dalam suasana pandemik saat ini, banyak sekali hal-hal yang kita diskusikan ya, terkait dengan hal ini ya, sehingga harapannya setelah mendapatkan mata pelatihan ini sebagai ASN, tentu kita bisa memberikan kontribusi yang lebih di instansi-instansi yang dimana tempat kita bekerja ya, tentu dengan memperhatikan 4 konsep ini ya, supaya kinerja kita meningkat sebagai aparatur sipil negara. Komitmen mutu sendiri ya terdiri dari 2 pokok bahasan. Yang pertama ada pemahaman tentang konsep efektivitas, efisien, inovasi dan mutu itu sendiri. Kemudian yang kedua ada aktualisasi yang terkait dengan efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu. Ya, sehingga kenapa komitmen mutu ini sangat penting yang harus kita pelajari, karena salah satunya adalah bertujuan supaya kita mampu ya, aparatur sipil negara mampu untuk membedakan antara tindakan yang berorientasi dengan mutu di dalam proses pelayanan publik nantinya ya. Kemudian yang kedua, mampu menciptakan tindakan-tindakan yang kreatif dan inovatif. Di dalam masa pandemi 2020 yang hampir 1 tahun ke belakang ini ada di lingkungan kita, tentu harus banyak inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Hal yang sederhana yang bisa dapat kita lakukan sebagai pendidik, sebagai dosen adalah membuat inovasi-inovasi terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan dalam suasana pandemi ini. Di dalam pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh, tentu kita harus bisa memberikan suatu inovasi-inovasi, platform, LMS dan lain sebagainya yang bisa dijangkau baik dari dosen maupun mahasiswanya. Salah satunya bisa menggunakan dengan learning management system yang dipunyai Kemendikbud yang saat ini bisa sangat mudah diakses walaupun di instansi-instansi kita sudah punya. Sekian video yang bisa saya sajikan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.